Pada hari terakhir katekese dan novena Roh Kudus kita ini, saya ingin berbagi satu dua pokok refleksi tentang ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi ciri-ciri ini bukan hasil analisa saya atau karangan saya, tetapi apa yang ditampilkan dari kitab suci. Maka sebelumnya mari kita dengar bersama perikop kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dalam perikop yang barusan kita dengar tadi berkisah tentang murid yang dikasihi Yesus. Dan murid yang dikasihi Yesus di sini adalah diyakini Yohanes. Rupanya apa yang didapat oleh Yohanes menjadi satu perhatian dari Santo Petrus. Hanya kita tidak tahu pasti apakah perhatian yang diberikan kepada Yohanes oleh Petrus itu memang sesuatu yang positif atau muncul karena iri hati atau rasa tidak puas karena perhatian dari Yesus kepada Yohanes. Namun yang pasti bahwa sesungguhnya Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Yesus itu. Dan dalam diri Yohanes inilah kita menemukan 4 ciri orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita lihat satu persatu 4 ciri yang kita temukan dalam diri Santo Yohanes. Pertama, bahwa yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Kedekatan di sini bukan hanya secara fisik, tetapi lebih dari itu, yakni kedekatan batin, kesatuan hati. Kita bisa lihat ini dalam diri Santo Yohanes. Santo Yohanes diikutsertakan dalam peristiwa di Gunung Tabor ketika Yesus mengalami transfigurasi. Demikian juga pada malam perjamuan terakhir, dikisahkan bahwa Yohanes duduk dekat Yesus. Kedekatan dengan Allah memperlihatkan kesatuan hati dan jiwa antara Yesus dan Yohanes. Tentu murid-murid yang lain juga, tetapi dalam konteks ini adalah Yesus dan Yohanes. Yohanes selalu berusaha untuk dekat dengan Yesus. Demikian juga Yesus sudah dekat dengan Yohanes. Tetapi dalam diri manusia, dalam diri Santo Yohanes, ia berusaha untuk dekat dengan Tuhan dalam segala situasi. Demikian juga dengan kita. Kita berusaha untuk dekat dengan Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Suka, duka, senang, susah, penderitaan, atau dalam keadaan bergembira. Demikian juga kita bisa dekat dengan Tuhan lewat sakramen gereja, lewat sabda Tuhan, dan juga lewat berlaku kasih kepada sesama, berlaku kasih kepada diri sendiri. Yohanes sudah memberikan kita teladan untuk dekat dengan Tuhan dan dekat dengan sesama dalam segala situasi. Dan kedekatan ini kita peroleh atau dikuatkan oleh Tuhan sendiri dalam diri Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus selalu berusaha agar kita manusia selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga Yesus menjanjikan roh penghibur, roh penguat, roh yang memberikan kita semangat, yaitu Allah Roh Kudus sendiri. Ciri yang kedua, membagi pengalaman kebaikan dan kemurahan hati Allah. Ini berawal dari kedekatan hati dan kedekatan fisik dengan Allah. Artinya, kedekatan fisik dan kedekatan batin ini menjadikan kita boleh berpengalaman atas kebaikan dan kerahiman Allah. Dan Yohanes ketika sudah mengalami kebaikan Allah, berani berbagi dengan orang lain pengalaman kebaikan Allah itu. Saudari-saudaraku, hampir 50 hari ini kita selalu membaca Injil Yohanes. Ia katakan,
Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ada banyak kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan agar kita bisa memberi kesaksian tentang kebaikan dan kerahiman Allah dalam hidup kita untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita memanfaatkan segala cara dan sarana yang diberikan oleh Allah di dunia ini, termasuk dan terlebih diri kita sendiri, hidup kita sendiri, hati kita sendiri, cara berpikir kita, cara bicara kita, cara reaksi kita, untuk memperlihatkan bahwa Tuhan itu baik, kekal abadi kasih setianya. Tuhan akan selalu menyanggupkan kita untuk bisa berbuat hal-hal yang baik ini dengan kekuatan Roh Kudusnya. Ciri yang ketiga adalah setia. Roh Kudus selalu menuntun orang untuk setia. Yohanes adalah murid yang setia sampai di kaki salib. Ia tidak membiarkan Yesus sendirian. Ia ikut dengan hati dan batinnya, bahkan dengan fisiknya sampai di kaki salib. Ia menderita bersama Yesus. Kesetiaan dalam dunia dewasa ini memang sudah sangat sulit dan sangat mahal. Kesetiaan dalam janji imamat dan dalam hidup religius, setia dalam janji pernikahan, setia dalam pekerjaan, setia dalam berbuat baik, setia di dalam apa saja sudah sangat mahal. Tetapi sebenarnya di ujung setiap kesetiaan ada berlian kebahagiaan yang selalu disiapkan oleh Allah Roh Kudus. Santo Yohanes sudah memperlihatkan kepada kita contoh kesetiaan itu, bahwa bersama Allah Roh Kudus, bersama kekuatan Allah Roh Kudus, kesetiaan itu menjadi indah, kesetiaan itu damai, kesetiaan itu melegakan hati. Ciri yang keempat adalah menerima Bunda Maria. Santo Yohanes dipercaya Tuhan untuk menerima dan merawat Bunda Maria, Ibu Yesus. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa Yohanes adalah orang yang dekat dengan dia, orang yang membagi pengalaman imannya, dan orang yang setia. Maka Yohanes diberi kepercayaan untuk mendampingi Bunda Maria. Demikian juga Yohanes berani menerima Maria dalam hati dan hidupnya karena ia yakin, ia tahu bahwa Maria adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Maria adalah orang yang berani berbagi kebaikan dan Maria adalah orang yang setia. Maka ia berani menerima Maria. Kekuatan rahmat Allah Roh Kudus menguatkan Yohanes untuk menerima dan menjadikan Maria ibu yang membimbing jiwanya, ibu yang mendampingi hidupnya menuju kepada kebahagiaan surgawi. Maka tidak rugi kita memohon juga kepada Bunda Maria untuk menjaga dan melindungi hidup kita, keluarga kita, perjalanan panggilan hidup kita, anak-anak kita, studi dari anak-anak, melindungi dan menjaga pekerjaan kita, menjaga terutama hati kita agar berbuat apa saja, berbuat dengan siapa saja, selalu mulai dari hati dengan kekuatan Allah Roh Kudus sendiri. Ia sudah menjaga Yesus, pasti ia juga akan menjaga siapa saja yang mempercayakan diri dan hidupnya kepada Bunda Maria. Saudari dan saudaraku, inilah 4 ciri orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu dekat dengan Allah, berbagi kebaikan dengan sesama, setia dalam segala hal, dan menerima Bunda Maria di dalam hidupnya. Semoga 4 ciri ini bisa menjadi kekuatan bagi kita di dalam mengarungi hidup kita dalam kekuatan dan bersama Allah Roh Kudus. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita sudah melewati 9 hari novena dan katekesi bersama-sama. Semoga semuanya ini membawa kekuatan baru, semangat baru, dan juga memberi kita kebanggaan baru bahwa kita memiliki seorang Allah yang senantiasa peduli dengan hidup kita. Maka mari kita berdoa novena bersama-sama. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang-orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari segala belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari.
Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami dapat melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu dan keselamatan jiwa kami. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan dan kerahiman-Mu, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar dapat selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Bapa dan saudari-saudaraku sudah setia bersama saya. Selama 9 hari ini kita sama-sama berefleksi, berkatekesi tentang Roh Kudus dan berdoa bersama. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudariku sekalian. Terima kasih banyak-banyak.